Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Sebelum melakukan aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya meminta kepada Kak Jeffrey untuk dapat memimpin doa pada pertemuan tatap maya kali ini. Disilahkan Kak Jeffrey. Ya, terima kasih Kak Usman. Jadi sebelum memulai tatap maya pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Jeff yang sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kembali mengingatkan kesepakatan bersama bahwasanya yang pertama tetap menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, yang berikut hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama. Terima kasih kakak-kakak yang telah masuk di ruang virtual ini sesuai dengan jam yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang berikut memaksimalkan fitur chat. Jikalau ada yang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fitur chat atau dijawab di dalam fitur chat, silakan dimaksimalkan untuk fitur chatnya. Kemudian yang berikut klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jika ada dari kakak-kakak yang mengalami gangguan jaringan, mungkin bisa alternatif mencari jaringan atau tempat yang jaringannya agak baik. Yang berikut, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita sesi ini, yang pertama adalah backward design, kemudian yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Nah, kita masuk di aktivitas yang pertama, yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ya, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan ditulis di kolom chat dan dikirim di kolom chat. Jadi kakak-kakak dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak terkait dengan kurikulum yang ada di PJOK? Disilahkan kakak-kakak untuk dapat mengisi di kolom chat. Ya, silakan Kak Jeffrey. Ya, terima kasih Kak Usman. Jadi menurut saya, pemahaman saya selama ini kurikulum merdeka yang sudah berkembang atau sudah dilakukan di sekolah saya, itu pemahaman saya itu mungkin sudah lebih dari setengah atau sudah 7.
kalau diperkirakan dari skala 1 sampai 10. Karena apa? Yang saya ketahui itu untuk masalah kurikulum Merdeka itu yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi untuk mengenai pembelajaran itu saya sudah mulai paham, tapi untuk apa? Untuk menyusun, misalnya menyusun modul ajar itu yang saya belum terlalu paham, apalagi bagaimana menentukan waktunya, kemudian menentukan materi apa yang akan dibawakan pada saat itu yang masih belum terlalu paham bagi saya. Terima kasih Kak Usman. Ya, terima kasih Kak Jeffrey. Dari skala 1 sampai dengan 10 memilih 7. Saya berharap dari sini kita akan belajar tentang bagaimana sih kurikulum dalam PJOK, khususnya di mata pelajaran kita. Dan ini sudah mungkin kakak-kakak sudah membaca di LMS dan berselancar. Dan saya berharap apa yang kakak-kakak sudah baca di LMS mungkin bisa mengembangkan pengetahuan kakak-kakak tentang kurikulum di PJOK. Oke, Kak Adi, disilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai kurikulum Merdeka, bagi saya, pengalaman saya atau pengalaman mengajar saya di sekolah saya dari kelas, kebetulan di tahun pertama itu kurikulum Merdeka itu dilakukan di kelas 1 dan 4. Nah, dari skala 1 sampai 10 saya menilai untuk pemahaman saya di kurikulum Merdeka itu saya ambil nilai 6. Kenapa? Seperti yang Kak Jeffrey katakan tadi, bahwa kurikulum Merdeka itu memang berpihak kepada siswa. Cuman yang saya bingung itu pada saat penyusunan modulnya. Karena di situ begini Kak, di mana kurikulum Merdeka itu membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian itu satu, kesepakatan kelas. Yang kedua, mengelompokkan mana anak yang audiens, mana anak yang mendengar atau dan lain sebagainya, saya lupa itu. Di situ saya bingungnya di situ Kak, di pembuatan modul pembagian kelompok itu yang saya agak bingung. Cuman kalau di lapangan saya sudah paham, sama seperti Kak Jeffrey, saya sudah paham apa yang harus guru lakukan pada kurikulum Merdeka. Karena saya pribadi kurikulum Merdeka itu berarti memerdekakan anak-anak, atau dalam artian memberikan kebebasan kepada anak-anak. Contohnya Kak, kalau saya di sekolah saya itu sebelum saya masuk kelas, anak-anak sudah yang pertama senang, yang kedua Pak Guru, orang ini mau praktek di mana. Nah di situ saya memberikan kebebasan kepada anak-anak Kak. Kira-kira adik-adik maunya di mana? Saya kasih dua pilihan, di sekolah atau di sport center. Jadi anak-anak itu Kak memilih di sport center. Nah, kemudian karena saya memegang prinsip bahwa kurikulum Merdeka itu adalah memberikan kebebasan kepada anak-anak, jadi saya mengikuti apa yang anak-anak lakukan. Karena tujuan saya agar supaya pembelajaran berjalan. Begitu kira-kira Kak. Kenapa saya mengambil nomor 6? Karena saya susahnya pada saat pembuatan modul di pengelompokan tersebut. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Adi terkait dengan dari skala 1 sampai dengan 10 pemahaman tentang kurikulum ini. Bahwasanya memang kurikulum Merdeka ini kita diharuskan untuk dapat bagaimana caranya supaya peserta didik itu senang dalam melaksanakan pembelajaran atau nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sehingganya kita kepada sebagai guru kita diwajibkan atau dikhususkan untuk dapat
apa yang diminta oleh peserta didik, selagi itu masih dalam hal yang positif, mungkin bisa kita laksanakan. Cuman memang di dalam kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi 3 kelompok, seperti apa yang dikatakan oleh Kak Adi tadi, yaitu ada kelompok peserta didik yang audio, kemudian yang visual, yang belajarnya kalau audio itu mendengar, kemudian visual melihat video, dan audio dan visual, gabungan dari kedua kelompok tadi. Nah, sehingganya melalui pembelajaran ini saya berharap kakak-kakak bisa memahami terkait dengan kurikulum PJOK. Baik, mungkin dari kakak-kakak yang lain, Kak Yulfa dan Kak Haryunaningsi atau Kak Soeharto, terkait dengan pemahaman tentang kurikulum PJOK. Mungkin dari skala 1 sampai dengan 10 bisa ya, silakan Kak Yulfa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman saya tentang kurikulum PJOK. Khususnya saya sebagai pendidik PAUD, kalau dinilai dari antara skala 1 sampai 10 itu mungkin saya masih berada di posisi 5, karena jujur saja di kami itu untuk pembelajaran PJOK itu biasanya kami lakukan pada kegiatan awal. Misalnya pada saat jam berbunyi, biasanya di kami itu jam 8 itu 30 menit itu adalah kegiatan olahraga. Baik itu menggunakan gerak dan lagu, kemudian ada gerakan-gerakan lain seperti menangkap, melempar bola. Jadi khusus 30 menit di awal itu kami melakukan kegiatan PJOK. Sehingga dari antara skala 1 sampai 10 itu saya masih bisa memperkirakan bahwa saya masih berada di posisi 5. Karena memang PJOK ini bagi kami sebagai pendidik PAUD itu adalah sesuatu yang baru, dan insya Allah dengan mengikuti PKG PJOK ini insya Allah bisa lebih menambah wawasan kami khususnya untuk kurikulum PJOK, dan ini bisa akan kami implementasikan kepada teman-teman sejawat lainnya yang khususnya yang berada di Kecamatan Buto Barat. Demikian dari saya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yulfa yang sudah menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang kurikulum yang ada di khususnya mata pelajaran PJOK. Mungkin lagi ada dari kakak-kakak yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita lanjut ke slide berikut. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini merupakan pertanyaan yang kakak-kakak bisa menjawabnya di kolom chat. Kalau mungkin ada kendala di kolom chat, bisa klik raise hand terkait dengan tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini di sekolah kira-kira apa. Silakan kakak-kakak. Ya, silakan Kak Adi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Saya akan menjawab. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah memang sangat penting, Kak. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena PJOK itu bukan hanya belajar, tapi juga berekreasi. Jadi anak-anak itu tidak selalu di kelas, tidak selalu belajar di kelas, dan tidak selalu menulis di kelas. Nah, pembelajaran PJOK ini hadir di sekolah-sekolah, ya. Yang pertama, agar supaya anak-anak bisa bermain sambil belajar. Kemudian yang kedua, bisa mengekspresikan bahwa kebahagiaan ini seperti ini loh. Kebahagiaan ini tidak harus mahal. Itu yang saya lihat, Kak, pada saat saya memberikan pelajaran PJOK di sekolah saya. Yang mereka yang mereka tunggu-tunggu adalah pelajaran PJOK. Pak Guru, kapan polit orang belajar PJOK? Pak Guru, kapan polit orang pergi di sana? Jadi PJOK itu selain membugarkan
kesehatan si peserta didik, PJOK itu juga membuat anak-anak bisa refreshing. Jadi itu pentingnya PJOK di sekolah. Hanya itu Kak, mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi terkait dengan tujuan dari adanya pembelajaran PJOK yang ada di sekolah. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Adi, bahwa PJOK itu tidak hanya belajar di dalam kelas, melainkan juga belajar di luar kelas. PJOK mungkin tidak hanya menulis, tapi di dalamnya ada berkreasi dan refreshing. Seperti itu Kak Adi. Siap Kak. Oke. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain terkait dengan tujuan dari diadanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan Kak Jeffrey. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi tambahan saja Kak Usman, bagi saya untuk tujuan utama pelajaran PJOK di SD itu yaitu mengembangkan anak secara menyeluruh. Jadi baik secara fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Jadi di PJOK itu mencakup semua yang harus dikembangkan kepada anak tersebut. Kalau macam untuk guru kelas mungkin hanya terfokus di pengetahuan, tapi kalau di PJOK itu menyeluruh untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Terima kasih Kak Usman. Ya, terima kasih Kak Jeffrey yang telah menjelaskan tujuan daripada pelajaran PJOK di sekolah. Mohon menunggu sebentar kakak-kakak karena komputer yang menampilkan slide agak bermasalah di jaringan. Mohon menunggu sebentar kakak-kakak, saya akan perbaiki.
Halo, halo, tidak ada suara ini. Halo, Kak Jamal. Ada Iya, iya, ada iya. gangguan. Ada Oh, Kak, ada hadir. saya info masalah. Oke, oke, ya. Ya.
Ya, baik kakak-kakak, kita lanjut terkait dengan tujuan dari adanya pelajaran PJOK yang di sekolah. Mungkin Kak Yulfa bisa diulangi kembali apa yang disampaikan oleh Kak Yulfa tadi. Ya, kita ke Kak Soeharto terkait dengan tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Fasil yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Setelah mendengarkan pendapat dari kakak-kakak tadi, saya kira itu sudah sangat pas dengan penjelasan mereka. Saya hanya menambahkan saja yang mana bahwa tujuan pembelajaran PJOK di sekolah yakni adalah agar supaya anak-anak itu di samping mereka berpengetahuan tentang olahraga, dan diharapkan anak-anak supaya mereka itu selalu dalam keadaan bugar, selalu dalam keadaan sehat, kelihatan sehat. Karena kesehatan itu sangat penting bagi siswa, karena tanpa kesehatan mereka tidak bisa menerima pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi PJOK ini sangat penting dan sangat baik diajarkan di sekolah masing-masing. Demikian Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Soeharto terkait dengan tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, bahwasanya selain mereka mempelajari tentang apa yang menjadi pembelajaran di PJOK, juga di dalam pembelajaran PJOK ini mungkin bisa meningkatkan kebugaran daripada siswa-siswa. Karena sebagaimana bahwa tujuan pelajaran PJOK ini, kalau untuk di pemikiran kita bahwa sebelum mereka menerima materi pelajaran lain, ada alangkah baiknya mereka berolahraga terlebih dahulu, supaya pada saat menerima materi untuk mata pelajaran lain, mereka sudah bugar dan senang. Jadi ini beberapa pendapat terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain yang baru masuk, Kak Melki, Kak Sunandi, bisa berbagi praktik terkait dengan tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya, baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide berikut. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang berikut, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Kemudian yang berikut, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini capaian daripada pembelajaran PJOK yang ada di Kurikulum Merdeka. Ya, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand
untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak terkait dengan kurikulum yang ada di pembelajaran PJOK. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mungkin bisa jawabannya bisa diketik di kolom chat, atau bisa juga langsung resign dan menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang ditampilkan di dalam slide ini. Nah, saya ulangi, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak untuk dapat mengisi di kolom chat, dan yang sudah bisa menyampaikan secara langsung, silakan untuk klik raise hand. Ya, silakan Kak Adi. Ya, Kak Adi. Oh iya, oh maaf Siap. Pak, dapat lupa bakasi menyala mikrofon Ya, gara-gara dapat lihat ini. Iya silakan Kak, Kak Adi. ya terima kasih Kak. Dari pertanyaan yang ada di slide, saya agak bingung dengan menjadikannya sebuah acuan. Acuan itu apakah sama dengan patokan, patokan atau maksudnya gimana Kak? Kak, izin bertanya Kak. Sama dengan patokan, acuan sebagai patokan. Silakan Kak Adi dilanjutkan. Iya. Baik Kak, saya akan mencoba menjawab terlepas dari kurikulum apapun. Nah, di sini mau kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebuah acuan? Kalau saya pribadi Kak, yang jelas sebelum kita memberikan sebuah materi PJOK, kita harus tahu dulu tujuannya ini apa. Ya, tujuannya ini untuk apa? Misalnya dalam saya ambil contoh permainan bola besar. Nah, di permainan bola besar itu kan yang jelas ada tujuan. Tujuannya kemana? Misalnya tujuan mempraktikkan gerak dasar pada permainan sepak bola. Kemudian tujuan yang berikut memahami apa maksud dengan sebuah gerak dasar. Jadi saya rasa Kak, kalau eh, kalau sudah memahami, saya rasa guru-guru PJOK jelas sebelum dia mengajar kepada peserta didik, yang jelas saya rasa guru PJOK sudah paham maksud dan tujuan dalam pembelajaran itu apa. Kira-kira seperti itu Kak, mohon dijelaskan kembali. Ya, terima kasih Kak Adi terkait dengan pemahaman tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Bahwasanya kita sebagai guru PJOK, apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Adi tadi, kita sudah memahami tujuan tersebut, karena kita sebagai guru PJOK, apa yang kita ajarkan pasti kita sudah membaca tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Contoh seperti sepak bola tadi yang sudah Kak Adi sebutkan tadi, bahwasannya di masing-masing pembelajaran itu pasti ada tujuannya tersendiri. Nah, mungkin dari kakak-kakak yang lain terkait dengan pemahaman tujuan mata pelajaran khususnya PJOK dan menjadikannya sebagai acuan, bisa juga ditulis di kolom chat kakak-kakak.
Oke, mungkin Kak Jeffrey bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan tujuan daripada mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Disilakan Kak Ya. Jeffrey. Ya, terima kasih Kak Usman. Jadi pertanyaannya terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, jadi menurut saya tujuan mata pelajaran itu merupakan acuan yang harus kita lakukan supaya pembelajarannya itu bisa terarah. Misalnya seperti yang dikatakan tadi oleh Kak Adi, sebelum melakukan pembelajaran kita harus melihat tujuannya terlebih dahulu. Karena dengan seperti itu pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu memiliki arah atau memiliki makna yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak Usman. Ya, terima kasih Kak Jeffrey. Apa yang disampaikan oleh Kak Jeffrey bahwasannya kita harus pada saat pembelajaran itu kita harus melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu agar supaya pada saat pelaksanaan pembelajarannya dapat terarah dan mungkin melalui tujuan pembelajaran juga materi bisa dikuasai oleh siswa-siswa atau peserta didik. Ada lagi kakak-kakak terkait dengan tujuan mata pelajaran? Nah, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke slide berikut. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Mungkin tujuan-tujuan yang disampaikan oleh Kak Adi dan Kak Jeffrey tadi. Kalau silakan mendapat menjawab pertanyaan ini di kolom chat atau menyampaikan secara langsung melalui raise hand. Disilakan kakak-kakak. Ya, silakan Kak Adi. Iya, baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang kesekian kalinya. Kalau menurut saya Kak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan tadi yang saya ucapkan bisa dicapai? Nah, kalau kita mengarah lagi ke pengertian dari kurikulum merdeka adalah di mana anak-anak diberikan sebuah kebebasan atau mengekspresikan gaya mereka sendiri. Kalau menurut saya Kak, tujuan ini bisa dicapai. Kalau jawaban saya ya, bisa dicapai. Tetapi dengan catatan kita harus mengerti dulu tujuan apa yang kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah si anak ini biasanya anak-anak itu akan melontarkan atau memberikan sebuah kesepakatan yang seperti saya katakan tadi, di mana kesepakatan itu yang penting masih dalam ruang lingkup positif, kita mengiyakan yang seperti saya katakan tadi, bahwa misalnya di lapangan sport center. Kalau menurut saya Kak, kalau kita sudah memberikan kesempatan si anak untuk memilih di mana dia mau berolahraga, saya rasa tujuan yang kita akan berikan kepada peserta didik akan terpenuhi Kak. Itu menurut saya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Adi terkait dengan kurikulum merdeka dan tujuan-tujuan yang bisa dicapai. Bahwasanya di kurikulum merdeka itu kita diharuskan untuk dapat ya pertama memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih apa yang mereka inginkan. Juga kita di dalam kurikulum merdeka ini seperti apa yang sudah di kakak-kakak baca di LMS, bahwasanya juga memberikan kebebasan kepada guru untuk dapat memilih materi dan metode pembelajaran seperti apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Sehingganya di dalam kurikulum merdeka ini, kalau misalnya apa yang dikatakan oleh Kak Adi tadi, mungkin tujuan daripada pembelajaran itu kita bisa capai terkait dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik.
Ya, selain Kak Adi, disilahkan kakak-kakak yang lain, Kak Haryunaningsi ini yang belum saya dapat dengar suaranya. Mungkin Kak Haryunaningsi terkait dengan kurikulum Merdeka bisa berbagi praktik baik. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut kami, guru TK PAUD itu alhamdulillah tercapai, karena begini Kak, dalam sistem kegiatan belajar itu, misalkan ada kegiatan anak dapat melempar bola, ya, itu tujuannya. Tapi setelah tiba di lapangan atau dalam kegiatan itu, kami guru hanya menilai prosesnya, bukan hasilnya. Jadi menurut kami, kalau misalkan tujuannya tercapai, tercapai Pak, tapi tidak seperti yang ada di SD atau SMP, SMA yang langsung melihat hasilnya, tapi kami guru TK hanya melihat prosesnya. Jadi kurikulum Merdeka sangat membantu kami guru PAUD dalam menentukan kegiatan belajar berdasarkan minat dan kebutuhan belajar siswa dalam kelas. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Haryunaningsi terkait dengan kurikulum Merdeka ini, bahwasanya pengalaman di guru TK terkait dengan penilaiannya itu, kalau prosesnya mungkin bisa dinilai, tetapi kalau hasil akhirnya eh, mungkin masih perlu dipelajari kembali. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka ini, bahwasanya eh, memang penilaian untuk kurikulum Merdeka ini kita menilai pada tahapan proses. Nanti di bagian belakang itu apa tahapan hasil akhirnya. Jadi penilaian Hasil yang akhir utama itu pada saat proses proses ya. pelaksanaan. Jadi seperti itu penilaian untuk kurikulum Merdeka. Mungkin dari Kak Soeharto terkait dengan kurikulum Merdeka ini bisa berbagi Ya, praktik yang ada di SD. Disilakan terima Kak. kasih Kak Basil. Saya sedikit menambahkan eh, tentang dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, kalau menurut saya bisa dicapai. Selama apa yang kita ajarkan itu menurut pemikiran kita bisa dimampui anak-anak. Kecuali kita memberikan pembelajaran yang tidak bisa dimampui anak, yang jelas itu tujuan kita tidak akan tercapai. Jadi menurut saya begitu. Untuk kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, bisa dicapai. Selama materi-materi yang kita berikan sesuai kurikulum itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Demikian Kak Pasin. Ya, terima kasih Kak Soeharto yang telah menambahkan terhadap apa yang menjadi kurikulum, konteks kurikulum Merdeka dan tujuan-tujuan yang bisa dicapai. Nah, masih ada lagi kakak-kakak terkait dengan ini? Ya, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke slide berikut. Nah, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, jadi CP, capaian pembelajaran, dan kita sebagai guru dan satuan pendidikan dipersilahkan untuk dapat menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan murid. Nah, kira-kira ada yang bisa berbagi pengalaman terkait dengan eh, pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran.
Karena sepengetahuan saya juga mempunyai pengalaman terkait pemberian pembelajaran kepada peserta didik, bahwa seringkali kita melaksanakan pembelajaran itu langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, silakan kakak-kakak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu memang benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran. Silakan kakak-kakak klik raise hand terkait dengan apa yang sudah ditampilkan di slide ini. Mungkin kakak-kakak yang baru bergabung terkait dengan pengajaran yang kita lakukan memang benar-benar atau menyasar kepada tujuan pembelajaran yang kita capai. Ya, silakan Kak Adi terkait dengan ini bisa berbagi apakah menurut Kak Adi memang benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran atau kita fokus langsung kepada materi atau apa yang dilakukan oleh peserta didik. Disilakan Kak Adi. Iya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatan yang kesekian kalinya. Mungkin pemahaman saya dengan Kak Fasil agak sama, ya. Sebenarnya ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya. Untuk pemahaman, untuk biasanya saya itu Kak, dalam mengajar, biasanya saya berfokus ke materi. Itu dulu Kak. Jadi kalau kita berfokus pada materi, kita cara mengajar kita monoton, hanya itu saja. Karena misalnya saya ambil contoh saja, misalnya materi sepak bola. Yang jelas prinsip dari permainan sepak bola itu sendiri, di mana kalau kita mengarah ke materi tersebut, yang jelas bermain bola. Sudah Jo, bermain bola Jo. Teknik dasarnya begini, teknik dasarnya begini. Nah, itu kalau kita mengarah ke materinya saja. Ya, sisi buruknya seperti itu yang saya katakan tadi, monoton. Jadi si peserta didik juga tidak berkembang. Kemudian cara guru juga tidak akan berkembang. Nah, kalau kita mengarah ke tujuan pembelajaran seperti yang Kak Fasil katakan tadi, bahwa yang pertama CP. Nah, CP itu kita tarik kembali ke ATP. Nah, mohon kalau salah dikoreksi. Dari CP itu kita tarik ke ATP. Nah, dari ATP itu Kak, kemudian kita tarik kembali ke TP. Nah, biasanya Kak, dalam satu ATP itu terdiri dari 2 sampai 3 TP. Ada juga yang cuma 1 TP. Nah, agar supaya pembelajaran tersebut berjalan dengan baik, dengan menyenangkan, setidaknya guru-guru juga harus mengetahui apa tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Kalau kita ambil gambaran saja, misalnya kereta api itu kalau dia berjalan tanpa rel, mungkin dia akan bengkok sana bengkok sini. Makanya rel itu kita ibaratkan TP. Sekian dari saya Kak, kalau salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi terkait dengan apakah pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Kak Adi, kemudian disampaikan oleh Kak Jeffrey tadi, bahwa memang tujuan pembelajaran ini perlu kita pahami terkait sebelum melaksanakan pembelajaran. Karena
agar supaya pembelajaran kita terarah, maka kita harus menyasar atau berpatokan di tujuan pembelajaran. Nah, karena seringkali pengajaran yang kita laksanakan mungkin sebelum ada kurikulum Merdeka ini, bahwasanya kita fokus di materi dan apa yang dilakukan oleh murid pada pelaksanaan gerakan yang sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Sehingganya melalui kesempatan ini bahwasanya pembelajaran itu harus memang benar-benar berfokus kepada tujuan pembelajaran yang kita capai pada saat pembelajaran saat itu. Jadi seperti itu kakak-kakak. Mungkin ada pendapat dari kakak-kakak yang lain. Silakan Kak Yulfa. Iya, mungkin ada tambahan sedikit Kak. Mungkin bisa jadi saya menyimpulkan Kak, itu bahwa TP itu seorang guru wajib mengetahui TP yang akan dipelajari. Karena itu sangat penting untuk kita sebagai guru PJOK memberikan materi kepada peserta didik. Mungkin itu saja Kak tambahannya. Ya, terima kasih Kak Adi. Ya, telah menambahkan bahwasannya tujuan pembelajaran ini memang benar-benar harus kita perhatikan pada saat pembelajaran. Nah, mungkin Kak Yulfa, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Biasanya untuk memastikan pengajaran agar dia menyasar ke tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan misalnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya kita harus menentukan tujuan pembelajaran, karena untuk tujuan pembelajaran itu kita harus jelas ya. Kemudian biasanya ada seorang guru pada saat mengajar itu dia tidak berdasarkan tujuan, agak ngawur biasanya seperti itu. Apalagi dengan mungkin ada kondisi guru yang misalnya hari itu dia ada kegiatan yang begitu banyak, sehingga pada saat mengajar dan ini memang sering kali kami temukan, biasanya kasihan memang ada guru yang sibuk dengan beberapa kegiatan, pada saat mengajar itu dia agak kesulitan karena memang tujuan pembelajaran itu tidak jelas. Dengan begitu pada saat dia memberikan pembelajaran itu agak sedikit ngawur. Kemudian kita harus juga menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan indikator yang biasanya sudah tertera di kalau seperti kami di TK itu sesuai dengan RPPH yang akan kita ajarkan pada hari itu. Selanjutnya juga selain memperhatikan tujuan pembelajaran, kita juga harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Jadi harus memberikan metode yang tepat bagi anak itu sehingga pembelajaran pada hari itu menyenangkan bagi anak. Khususnya kami di anak usia dini itu sebelum misalnya untuk kegiatan besok ini, hari ini sudah kami siapkan kira-kira kegiatan apa yang akan kita berikan besok di kegiatan untuk anak-anak nanti. Karena kalau kita mempersiapkan hari ini juga mungkin tujuan pembelajaran yang kita capai itu tidak tercapai dengan baik. Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yulfa terkait dengan apakah pengajaran yang kita lakukan memang benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran. Mungkin ada tambahan dari Kak Jeffrey, disilahkan. Ya, terima kasih Kak Usman. Jadi saya hanya menambahkan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Jadi menurut saya untuk memastikan bahwa pembelajaran itu benar-benar pada saat kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, biasanya kita memiliki rubrik penilaian. Kita menilai aktivitas siswa. Jadi setelah pembelajaran itu kita akan melihat hasilnya. Jadi hasil dari misalnya tujuan pembelajaran apa yang kita capai pada hari itu, misalnya menendang menggunakan kaki bagian dalam. Jadi kita memiliki rubrik penilaian. Kemudian setelah pembelajaran itu kita bisa melihat hasilnya. Oh, ternyata tujuan pembelajaran yang saya ajarkan hari ini berhasil. Karena dengan hasil yang sudah kita lihat tadi pada saat anak-anak melakukan aktivitas olahraga. Terima kasih Kak Usman. Ya, terima kasih Kak Jeffrey terkait dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwasannya
dengan tujuan pembelajaran ini mungkin kita juga bisa dapat mengukur tingkat kemampuan siswa, baik itu pengetahuan dan keterampilan, sehingganya apa yang dicantumkan di dalam tujuan pembelajaran ini memang benar-benar bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Seperti itu. Baik kakak-kakak, kita lanjut terkait dengan slide yang ke-13, kita lanjut ke slide berikutnya. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Mungkin materi untuk backward design ini kakak-kakak sudah baca di LMS sebelum kakak-kakak masuk di kuatkan pemahaman ini, bahwasanya proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum memiliki 3 tahap, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, dan yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa backward design ini adalah pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian merancang penilaian, serta merancang kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam backward design ini juga kita melaksanakan tahapan pembelajaran yang tahapan pembelajaran yang mundur, jadi backward design. Jadi seperti itu kakak-kakak. Nah, pesan kunci bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi ketiga tahapan yang di atas tadi, bahwasanya backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, kita masuk di aktivitas 2 kakak-kakak, penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Yang pertama adalah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, dan kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, seperti kita akan lihat di slide ini, yang pertama dan kedua mungkin di tanda X, dan yang terakhir di tanda centang, bahwasanya ini yang memang benar definisinya terkait kurikulum berbasis standar. Yaitu kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, baik itu meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yang pertama adalah struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini sumber Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Nah, lanjut, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi, kurikulum ini bisa dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik, bahkan dengan kultur gerak
di mana peserta didik tinggal. Jadi kita harus memperhatikan itu kakak-kakak. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak atau kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak bisa klik raise hand untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan bagaimana selama ini kakak-kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kalau misalnya agak sulit untuk menyampaikan secara langsung, mungkin bisa diketik di kolom chat. Silakan kakak-kakak untuk dapat menyampaikan pendapat. Ya, silakan Kak Adi. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Mungkin dari saya agak singkat, nanti kita berkembang atau ada saran. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program sebagai dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, setelah Kak Fasil jelaskan tadi bahwa untuk mengembangkan suatu program pembelajaran PJOK, kita harus mengarah kepada kultur sekolah masing-masing. Saya ambil contoh pada saat saya dan teman-teman komunitas KKG, kebetulan kami ada KKG Kak. Di situ kami mengembangkan membuat suatu program pembelajaran di mana kita mengarah ke sekolah masing-masing. Contoh sekolah saya pribadi. Nah, kebetulan sekolah saya itu kan tidak ada, kita ambil saja mata pelajaran aktivitas air, yang jelas renang. Nah, tidak mungkin seperti sekolah saya itu tidak ada kolam renang, kemudian ada kolam renang tapi jauh jaraknya. Dan di situ kebetulan materinya ada di buku, tetapi sarananya tidak ada. Nah, itu kami Kak di komunitas itu kami tidak mencantumkan materi tersebut di perangkat pembelajaran, di program PJOK ke depannya. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa untuk aktivitas air yang jelas sarana dan prasarana di sekolah masing-masing yang jelas tidak ada. Nah, bagaimana materi ada tapi tidak dipraktekkan. Nah, kami Kak guru PJOK yang jelas memodifikasi, hanya mempraktekkan. Contoh saja gaya bebas. Nah, gaya bebas itu mungkin kita bisa praktekkan kita menggunakan meja, kemudian gaya kupu-kupu dan lain sebagainya, atau teknik dasar dalam kegiatan renang. Kita bisa memberikan materi tersebut, cuman kita tidak cantumkan di modul ajar atau program PJOK. Mungkin begitu kira-kira Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi terkait dengan pengembangan kurikulum mata pelajaran, bahwasanya apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Adi tadi mungkin masuk di dalam strategi pembelajaran khususnya kegiatan pembelajaran renang atau aktivitas air. Jadi kalau misalnya seperti kita ketahui bersama bahwa memang sarana dan prasarana untuk aktivitas air ini mungkin di sekolah-sekolah itu tidak ada karena keterbatasan daripada kolam renang yang ada di sekolah-sekolah. Nah, sehingganya supaya bisa berjalan pembelajarannya dan anak-anak juga mengetahui bahwa aktivitas air ini seperti ini. Makanya kita perlu untuk dapat merancang strategi strategi pembelajaran apa yang kita lakukan di aktivitas air ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Adi tadi bahwa anak peserta didik itu akan melakukan praktek, contoh misalnya gaya bebas di atas meja, dan itu mungkin salah satu strategi pembelajaran yang khususnya
aktivitas air ini, karena memang keterbatasan daripada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Terima kasih Kak Adi yang telah berbagi praktik terkait dengan pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Mungkin dari kakak-kakak yang lain? Ya, Kak Melki. Ini Kak Melki belum ada suara. Ya, oke, kita lanjut slide kakak-kakak. Ke slide berikut. Nah, pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik ataupun murid di kelas PJOK? Silakan kakak-kakak untuk klik raise hand dan menyampaikan pendapatnya terkait dengan kira-kira apa saja yang kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ya, silakan Kak Yulfa. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Terima kasih Kak. Untuk kami biasanya di TK itu, yang pertama itu untuk kegiatan PJOK itu kan biasanya kami lakukan di kegiatan di pagi hari ya. Jadi mungkin di situ ada aktivitas fisik. Jadi biasanya ada anak yang dari rumah itu biasanya cuma murung. Jadi biasanya kami pada saat penyambutan anak itu sudah langsung menstimulasi, menanyakan, loh kenapa diam seperti itu ya. Jadi pada saat anak sampai itu sudah ada langsung distimulus mereka ya. Jadi melatih mereka untuk bisa bersosialisasi sehingga untuk kegiatan fisik nanti mereka bisa terlibat langsung dengan teman-teman yang lain. Kemudian di kami itu biasanya yang paling itu adalah keterampilan motorik ya. Jadi mungkin paling banyak di kegiatan pagi itu motorik kasar. Jadi mereka ada kegiatan seperti yang sampaikan tadi bahwa baik ada senam, kemudian gerak dan lagu. Jadi ada istilahnya. Jadi selama 30 menit itu kami memberikan materi tentang PJOK untuk anak TK. Kemudian ada di kami juga ada pola makan sehat Kak ya. Jadi biasanya di samping untuk anak TK itu melihat kesehatan fisik, bisa juga dengan memberikan kegiatan materi kegiatan memberikan pola makan sehat. Biasanya pada saat kegiatan makan bersama itu bisa kami lihat. Jadi ada anak yang memang kasihan kalau misalnya dia hanya tinggal dengan neneknya, yang tidak dengan orang tua. Biasanya untuk pola makan itu yang biasa saja kasihan. Jadi di kami sebagai seorang pendidik itu biasanya memberikan baik itu melalui kelompok paguyuban orang tua itu diberikan berbagi praktik baiklah dengan orang tua untuk menyampaikan bahwa kesehatan anak itu juga perlu bukan hanya dari kesehatan fisik dan jasmani saja, tetapi mungkin dari memberikan pola makan yang sehat untuk anak-anak. Mungkin dari saya itu saja Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yulfa. Ya, kembali saya akan memberikan kesempatan ke Kak Haryunaningsi. Silakan. Iya, terima kasih Kak. Hanya mau menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Kakak Yulfa. Pertanyaannya apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kalau kami guru TK itu dalam PJOK akan meningkatkan aspek perkembangan anak baik dari aspek NAM-nya, bahasa, fisik motorik, kognitif. Pokoknya semua aspek perkembangan itu akan tercapai dalam kegiatan PJOK. Misalkan begini Kakak ya. Misalkan dalam kegiatan melompat 10 kali. Kalau di TK itu biasanya anak-anak melompatnya pakai dengan berhitung 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kemudian dalam aspek sosial emosionalnya, dalam kegiatan melompat, anak-anak akan bersosialisasi atau berkomunikasi dengan temannya. Misalkan dia bilang,
ngana punya cuma 5 kali, ibu guru bilang 10 kali. Maka terjadilah aspek komunikasi antara anak. Kemudian dalam kognitif anak sudah mengenal angka. Dalam seni biasanya kalau guru bilang melompat 10 kali, biasanya TK itu Pak ada yang cuma lompat asal-asal, kayak lompat apa begitu. Jadi dalam kegiatan PJOK, seni anak itu akan bertambah. Kemudian dalam aspek apalagi yang satunya agama, sosial, fisik motorik, yaitu dalam kegiatan melompat sebanyak 10 kali tersebut. Terima kasih Kakak. Ya, terima kasih Kak Harwinaningsi terkait dengan apa yang menjadi dianggap bernilai pada saat dipelajari murid di dalam kelas PJOK, khususnya yang ada di TK yang sudah dijelaskan oleh Kak Harwinaningsi dengan Kak Yova tadi, bahwasanya pembelajaran PJOK yang ada di TK itu yang paling utama adalah keterampilan gerak dasarnya seperti apa. Karena mungkin pembelajarannya agak beda dengan yang ada di SD, SMP, dan SMA. Karena di TK itu mungkin keterampilan gerak dasar dulu yang harus kita lakukan pada saat pembelajaran PJOK. Dari kakak-kakak yang lain terkait dengan sesuatu yang menjadi nilai positif ketika belajar PJOK yang peserta didik di kelas PJOK. Disilakan kakak-kakak. Ya, silakan Kak Adi Siswanto. Ya, baik, terima kasih Kak. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Ayu tadi. Mungkin saya bisa menambahkan dengan yang bernilai itu tentang fair play. Bagaimana fair play atau sportivitas kepada peserta didik. Nah, sebagaimana yang saya alami di sekolah saya, di mana setiap kali saya memberikan olahraga, misalnya sebuah perlombaan, karena ini yang anak-anak suka, pasti di situ itu ada yang kalah, ada yang menang. Nah, di situ Kak, saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa jika kalah, terima kekalahan. Jika menang, jangan mengejek atau menghina yang kalah. Itu terus Kak yang saya lakukan, fair play itu atau sportivitas kepada si peserta didik. Karena pengalaman saya Kak waktu itu terutama permainan bola kecil, kasti. Nah, di situ Kak biasanya untuk menjalin sebuah kerjasama atau suasana yang sangat seru, maka saya itu akan mengadakan sebuah lomba antara laki-laki dan perempuan. Biasanya Kak, kebanyakan jika laki-laki yang kalah itu, yang jelas gengsi kan, jadi dia pasti akan terjadi suatu mulai dari baku gara orang tua, mulai dari baku hina dan lain sebagainya. Maka digaris bawahi atau disimpulkan bahwa yang sangat bernilai di kelas PJOK itu, yang selain dari Kak Ayu tadi, saya bisa tambahkan fair play atau sosialisasi tentang fair play atau sportivitas ke peserta didik. Mungkin dari itu Kak, mungkin hanya itu. Ya, terima kasih Kak Adi. Terkait dengan sesuatu yang bernilai untuk yang dipelajari peserta di dalam PJOK, yaitu tentang fair play, dan kita memang diwajibkan untuk dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait dengan fair play atau sportivitas, karena berhubung di pembelajaran PJOK itu setiap kali setelah melakukan pembelajaran pasti kita ada permainan kecil atau game, dan game itu yang berhubungan dengan pembelajaran yang kita laksanakan pada saat itu. Sehingganya memang ada beberapa orang siswa kalau tidak bisa menerima kekalahan, mereka akan saling adu argumen dan sampai dengan apa yang dikatakan oleh Kak Adi tadi, baku-baku gara dengan nama-nama orang tua, sehingganya akan menimbulkan kedua kelompok itu akan saling bertikai. Nah, itu juga telah kita pelajari di dalam isu-isu sosial yang di modul sebelumnya, bahwasanya terkait dengan sikap sportivitas dari peserta didik ini memang kita benar-benar harus
terapkan dan kita ingatkan bahwasanya sikap menerima kekalahan pada saat permainan itu harus diterima oleh siswa yang kalah atau siswa yang menang. Jadi di dalam perlombaan ataupun di dalam pertandingan akan ada tim yang kalah dan juga akan ada tim yang menang. Mungkin dari kakak-kakak yang lain masih terkait dengan sesuatu yang bernilai di dalam PJOK. Silakan Kak Soeharto bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Berbicara sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh kakak-kakak bertiga, oleh Kak Ayu, Kak Ulfa dengan Kak Adi. Saya hanya menyampaikan ada beberapa hal tentang yang jangankan kita sudah melaksanakan pembelajaran, yang sangat bernilai bagi saya itu pada awal pembelajaran. Dari awal anak-anak itu kalau melihat guru olahraga saja, mereka itu sudah berteriak hore, berteriak begitu girangnya mereka kalau sudah waktunya untuk misalkan pada hari itu jam olahraga misalkan kelas 4. Saya kadang-kadang datang agak terlambat. Nah, saya baru masuk saja di halaman sekolah. Kelas mana yang ada jadwal untuk pelajaran itu, mereka langsung berteriak riuh. Itu saking gembiranya mereka atau saking senangnya mereka dengan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Yang berikut kadang-kadang saya diserbu anak-anak. Mereka ada jadwalnya nanti besok. Nah, pada hari ini saya dipaksakan harus menjawab ya. Pak Guru, besok olahraga Pak Guru ya. Saya dipaksakan menjawab ya. Nanti saya jawab ya, nanti insya Allah kalau insya Allah Pak Guru sehat-sehat kita akan olahraga. Ini saking sesuatu yang bernilai bagi saya untuk setiap sebelum pembelajaran. Itu sebagai tambahan dari saya barangkali. Terima kasih Kak Fasil yang telah memberikan kesempatan. Ya, terima kasih Kak Soeharto terkait dengan sesuatu yang bernilai dipelajari murid di kelas PJOK. Memang pengalaman terkait dengan pembelajaran PJOK itu biasanya siswa itu sebelum jadwalnya nanti lusa atau besok atau lusa, ada kalanya siswa itu sudah menanyakan, Pak Guru besok besok mau olahraga atau tidak, ya. Sesuatu yang mungkin menurut peserta didik itu bahwa mata pelajaran PJOK ini memang benar-benar memberikan tingkat semangat siswa dalam mempelajari khususnya mapel PJOK. Dan ini merupakan salah satu mungkin mapel PJOK ini yang diidam-idamkan oleh peserta didik karena di dalamnya pasti ada permainan dan juga mereka senang belajar di luar daripada kelas yang mereka menerima pembelajaran untuk mapel yang lain. Jadi sehingganya bisa dikatakan bahwa PJOK ini memang mata pelajaran yang sering diidam-idamkan oleh peserta didik. Sehingganya ada kalanya siswa juga itu bertanya, meskipun belum jam PJOK mereka sudah bertanya. Berarti mereka sangat antusias untuk dapat mempelajari apa yang kita laksanakan khususnya di pembelajaran PJOK. Ya, kita lanjut kakak-kakak di pertanyaan yang berikut. Nah, bagaimana kakak-kakak atau Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua
ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Disilakan kakak-kakak terkait dengan apa yang kakak-kakak sudah paparkan di atau sudah jelaskan di pertanyaan pertama dan kedua tadi. Nah, kira-kira untuk dapat mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, kira-kira bagaimana kakak-kakak? Ya, silakan kakak-kakak. Mungkin Kak Jeffrey terkait dengan pertanyaan yang ketiga ini. Atau Kak Sarintan, Kak Sunandi ini yang belum bersuara, Kak Melki, Kak Effendi, terkait dengan pertanyaan yang ketiga ini. Nah, bagaimana kira-kira kakak-kakak mengintegrasikan yang menjadi di pertanyaan pertama dan kedua tadi di dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang ini berlaku. Ya, atau mungkin Kak Adi yang bisa memaparkan hal ini terkait dengan pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang ini berlaku. Disilakan Kak Adi. Ya, baik kakak-kakak terkait dengan dalam mengintegrasikan ini semua di dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, jelas kita harus memastikan dan menentukan apa yang menjadi kebutuhan daripada peserta didik sesuai dengan apa yang saya sudah tampilkan di slide sebelumnya, bahwasanya kita harus memperhatikan kultur dan budaya daripada satuan pendidikan masing-masing. Sehingganya kita dapat mengintegrasikan ini semua, karena seperti kita ketahui bersama bahwa kurikulum yang khususnya di PJOK itu untuk mapel PJOK dan hal-hal yang dianggap dapat bernilai itu kita harus dapat mengintegrasikannya di dalam kurikulum PJOK, khususnya di keterampilan gerak dasar, kemudian kesehatan dan kebugaran, perkembangan kognitif peserta didik, nilai-nilai karakter, dan sosialisasi dan interaksi. Ini yang merupakan kita cantumkan di dalam kurikulum di dalam PJOK. Baik kakak-kakak, terkait dengan pertanyaan yang ketiga ini, kita akan masuk di slide berikut. Nah, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kemudian konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, serta teknologi. Ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi ada 6, yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang berikut juga kita harus memperhatikan konteks masyarakat, kultur dan budaya yang ada di dalam masyarakat itu. Kalau misalnya
khususnya di budaya Gorontalo ada permainan enggrang atau permainan tradisional, mungkin ini bisa dimasukkan di dalam pengembangan program PJOK di dalam permainan tradisional. Karena kita juga harus memperhatikan ini, apa sih yang menjadi kultur atau konteks masyarakat khususnya di Gorontalo. Karena biasanya permainan-permainan tradisional ini mungkin di dalam pembelajaran sehari-hari kita laksanakan itu tidak masuk di pembelajaran kita, tetapi kita harus bisa bagaimana melestarikan permainan tradisional ini, khususnya seperti enggrang dan apalagi yang lain ini untuk permainan tradisional. Kadang, jadi ini merupakan satu program yang kita memang benar-benar harus memperhatikan ini dalam konteks masyarakat. Kemudian juga waktu merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dan yang perlu mempengaruhi program atau pengembangan program PJOK, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, dan teknologi. Nah, di dalam aktivitas 3 ini, karakteristik utama kurikulum merdeka dari artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak untuk dapat menyampaikan kira-kira kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Silakan saya awali dari Kak Adi dulu terlebih dahulu dan kemudian akan dilanjutkan ke kakak-kakak yang lain. Silakan Kak Adi. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, setelah saya ikuti dan cermati dari mulai pertama sampai terakhir, kata kunci yang harus kita bahas dalam pengembangan kurikulum adalah tentang pemahaman tujuan pembelajaran, Kak. Karena dari mulai pertama sampai terakhir pada saat ini, ya, saya menarik kesimpulan bahwa pentingnya kita memahami sebuah tujuan pembelajaran sebelum mengajar ke peserta didik. Kira-kira itu kata kuncinya, Kak, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi. Bahwasannya kata kunci yang dalam mengembangkan kurikulum PJOK itu menurut Pak Adi atau Kak Adi, yaitu adalah pentingnya kita sebagai guru untuk dapat memperhatikan tujuan daripada pembelajaran. Mungkin Kak Harwina Ningsi? Iya Kak, terima kasih. Kalau menurut saya selain tujuan pelajaran yang harus kita kembangkan dalam kurikulum PJOK adalah menentukan kegiatan pelajaran yang berdasarkan minat dan kebutuhan belajar siswa. Terima kasih Kak. Ya, jadi sangat penting juga untuk dapat menentukan kebutuhan belajar siswa atau minat siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Ada lagi tambahan dari kakak-kakak terkait dengan kata kunci apa yang sering berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK selain Kak Harwina Ningsi dan Kak Adi tadi? Silakan Kak Yulfa. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK yaitu yang pertama adalah mungkin aktivitas fisik, ya. Jadi aktivitas jasmani biasanya berhubungan dengan PJOK itu adalah tentang aktivitas jasmani. Kemudian mungkin ada kesehatan, kemudian olahraga. Karena biasanya yang di kami itu Pak, untuk di anak TK, jadi untuk pemberian pembelajaran PJOK itu diberikan kepada anak usia dini itu yang utama itu adalah misalnya mereka untuk di kegiatan fisik motorik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus, seperti itu Kak. Karena untuk motorik halus itu adalah persiapan mereka bagaimana nanti cara mereka memegang pensil, seperti itu Kak. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Kak Yulfa yang telah memberikan pendapatnya terkait dengan kata kunci yang sering berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Mungkin dari kakak-kakak yang lain?
Ya, yang belum ada suara ini Kak Effendi, bisa mendengar suara saya, Kak Sarintan, Kak Sunandi, Kak Melki. Ya, baik kakak-kakak, terkait dengan kata kunci yang kakak-kakak sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang kita pindah ke slide berikut. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama fokus pada materi esensial, di mana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Sehingganya pada pembelajaran PJOK juga kita dituntut untuk dapat bagaimana kita harus memperhatikan karakter atau nilai-nilai karakter yang ada di dalam peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, di mana di dalamnya pengembangan kompetensi sosial, kemudian emosional, moral peserta didik. Jadi ini juga harus kita perhatikan dalam kurikulum merdeka pada saat pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, kemudian karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi ini juga yang harus kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada sekarang ini. Ya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, dalam kurung bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, kakak-kakak. Nah, pada akhir sesi ini, kakak-kakak, yang pertama adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi ini yang harus kita laksanakan, dan terutama khususnya di dalam pembelajaran PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, kita sudah masuk di tahapan terakhir terkait dengan pembelajaran kita di modul 1.5 ini. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kita, khususnya guru PJOK, dan juga bisa kita dapat implementasikan dalam satuan pendidikan masing-masing atau sekolah masing-masing. Mungkin ini dari saya kakak-kakak terkait dengan modul 1.5 ini. Terima kasih yang sudah bergabung di ruang virtual tetap maya Zoom Di SMK Gotong Royong 5 ini. Semoga kakak-kakak tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk dapat lagi berselancar di LMS dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin kita akhir dengan kegiatan foto bersama. Silakan kakak-kakak dibuka kameranya dan sama-sama kita akan foto bersama. Disilakan kakak-kakak dibuka kameranya. tambahan sedikit Kak dari saya sebelum foto bersama. Mungkin dari saya pribadi atau kemungkinan ini harapan dari guru-guru PJOK di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Gorontalo,
semoga kurikulum Merdeka ini tidak akan dirubah lagi, Kak. Karena jangan sampai ganti menteri, ganti kurikulum. Mudah-mudahan kurikulum ini seterusnya tidak ada lagi perubahan-perubahan. Yang saya takutkan jangan sampai kasihan peserta didik belum selesai makan nasi, so ditambah poli nasi satu bumbung. Begitu kira-kira, Kak. Mudah-mudahan harapan seluruh guru PJOK khususnya di Kabupaten Gorontalo tidak ada lagi perubahan-perubahan kurikulum yang ada di saat pelantikan nanti. Mungkin itu kata penutup dari saya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi. Mari sama-sama kita doakan juga bahwasannya sementara ini kan kita tidak tahu diganti menteri atau bagaimana. Mungkin kita cuman berdoa saja bahwasanya kurikulum ini tetap dilaksanakan. Sehingganya apa yang sudah diterima oleh siswa di dalam kurikulum Merdeka ini memang benar-benar bisa dilanjutkan sampai pada saat tahapan terakhir. Oke kakak-kakak, silahkan dibuka kameranya. Mungkin Kak Jeffrey yang bisa eksekutor untuk foto bersama. Iya, Kak Jeffrey dulu, saya cuma pakai HP-in, mau dibentor lagi. Ya, silakan ditentukan gayanya Kak Jeffrey, gayanya seperti apa. Kak Jeffrey, gua kasih menyala itu le speaker. Sabar Mas. Tidak tahu poli, kantara bapak pinjam laptop poli dia ini. Coba pinjam laptop. DP tombol hilang. Oke, ayo. Ya bebas dulu. Aduh. Tunggu Kak Jeff, tunggu. Di kayu tidak ada. Bukan Ki Ayu teh. Ini ada background biru ini bos apa? Si Kak Adi dan Kak Jeffrey ini mau aku dapat di box. Oke, Kak Jeffrey. Melki ada. Melki, monitor Melki. Sunandi. Bapak ini TLP ya? Ada. Tunggu, sabar. Usir ke sana yang di belakang itu. Mau malah, ih. Kita sudah Oke, boleh. ayo. Ya. Oke, Melki. Jawab putih. Kesempatannya dia apa fasilitator? Ada. Boleh Kak Jeff? Boleh. Oke. Ya, salam olahraga. Sabar. Oke. Ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri dengan mengucapkan Terima kasih, hamdalah Kak. alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Hidayah. Assalamualaikum Kita bermalam minggu warahmatullahi sekarang hari ini wabarakatuh. kapan? Daerah kapan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah jaga parkir saya. Ite, gratis ayo bapak parkir motor ah. Kenapa ayam goreng? Mana Uti? OTW Kayul, Pak. Lagi mau goreng poli baru kelar bajum ini. Oke, semangat. Lagi berapa hari lagi baku dapat orang? Insya Berapa di Allah. box? Kakak- Baru kaus. Tanggal 27. Kaus so ada. Sudah.